Lagi nih cuy, rekomendasi aplikasi peminjaman online ilegal yang baru, dan di sini baru pengajuan pertama. Kemudian juga saya baru pertama kali mengetahui aplikasi ini, langsung ngajuin tiba-tiba langsung dicairkan saja dengan limit yang cukup lumayan, dan tentunya untuk amunisinya hanya menggunakan KTP saja, kemudian SKU atau surat keterangan usaha, dan juga menggunakan foto kartu keluarga. Dan lumayan ya, dapat duit 1.200.000 untuk pengajuan pertama. Itu sudah sangat luar biasa. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan rezekinya dimudahkan, amin ya robbal alamin. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi peminjaman online yang masih sangat jarang digunakan oleh para pinjol lovers dan para gal buyers. Dan ini memang aplikasinya terbilang cukup baru dan masih asing di telinga para pemain pinjol. Dan saya juga baru tahu aplikasi ini dari teman saya, dan ternyata baru pengajuan pertama langsung cair saja, walaupun dengan menggunakan akun baru, kemudian data baru, namun di sini datanya menggunakan data busuk ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian simak terus videonya dan jangan kalian skip ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita ke pencairan saya dulu ya. Nah, ini dia teman-teman, di sini saya sudah dicairkan dengan jumlah limit peminjaman yaitu 1.200.000, dan ini sudah langsung masuk ke rekening saya dan tinggal menunggu pelunasan ya. Dan untuk metode pelunasannya bisa melalui market transfer atau Alfamart dan juga melalui bank transfer ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk jatuh temponya pada tanggal 3 bulan 12 2020, dan ini lumayan 1 mingguan lebih diberikan tenor. Dan tentunya untuk di aplikasi ini apakah saya galbay atau tidak, nanti saya lihat-lihat dulu apakah memang aplikasi ini cocok dibuat galbay atau tidak ya, karena juga saya belum mengetahui banyak tentang aplikasi ini. Kemudian masih sedikit juga orang yang pernah cair di aplikasi ini, sehingga untuk info yang didapatkan masih sangat sedikit. Dan nanti kalau memang saya akan galbay, nanti saya akan beritahukan kepada kalian, dan saya akan coba mengajukan lagi sekaligus mereview lebih dalam tentang aplikasi ini ya. Nah, oke, kita masuk dulu saja ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Utama Gemilang, dan aplikasi ini memang terbilang sangat asing dan masih baru di kalangan peminjaman online ya. Dan juga saya baru pertama mendengar aplikasi ini, akan tetapi untuk pencairannya memang lagi banyak ya teman-teman. Karena kalau yang namanya aplikasi baru itu pasti marak melakukan pencairan untuk mencari nama ya teman-teman, agar bisa bersaing dengan aplikasi peminjaman online lainnya yang sudah memiliki nama dan sudah besar ya. Nah, di sini kita masuk dulu ke aplikasinya. Dan untuk di aplikasi ini, di sini dia belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi untuk aplikasi ini masih ilegal. Namun kalau kalian bisa lihat pada saat mendaftar pertama, di situ dia sudah tercantum, sudah memakai sertifikat ISO 27001, yaitu sertifikat keamanan data yang berstandar internasional yang biasanya dipakai oleh aplikasi-aplikasi peminjaman online yang legal seperti Rupiah Cepat, ada Kami, dan lain-lain ya. Pokoknya aplikasi pinjol yang legal itu memakai ISO 27001. Namun saya tidak tahu pastinya apakah memang dipakai atau hanya sebagai pemanis atau pemancing saja ya teman-teman. Nah, di sini jika kalian bisa lihat untuk limit peminjaman itu 8 juta rupiah ya. Dan di sini langsung kalian masuk ke tekan peminjaman, dan kalian akan diarahkan dengan 4 step untuk pengisian formulir. Yang pertama, data diri kalian, kemudian informasi dasar, kemudian isikan dokumen dan rekening bank ya. Nah, di sini kalian isikan dulu. Di sini saya akan ajarkan ya teman-teman. Misalkan kalian di sini tulis nama lengkap kalian, kemudian nama ibu kandung kalian. Setelah itu di sini ada jenis kelamin, kalian pilih. Setelah itu di sini pendidikan terakhir kalian apa, dan ini sesuaikan dengan pendidikan terakhir kalian. Dan untuk pekerjaannya kalian pilihkan dimulai dari karyawan swasta, wira swasta, BUMN, PNS ya, dan banyak lagi. Dan di sini juga kalau kalian yang tidak memiliki pekerjaan, bisa kalian memilih menganggur ataupun order kalau pilihan pekerjaan kalian tidak ada ya. Sini kita pilih misalkan menganggur. Dan untuk juga di aplikasi ini,
kalian sudah bisa melakukan peminjaman untuk umur 18 tahun ya. Jadi buat kalian yang masih mahasiswa, pelajar, ataupun yang belum cukup umur 21 sudah bisa melakukan peminjaman di aplikasi ini. Dan untuk di aplikasi ini saya tidak tahu apakah bisa digonik atau tidak, karena saya sebelumnya ketika dicairkan menggunakan KTP busuk ya, namun masih fresh, jadi belum pernah galbay sama sekali, dan nicknya juga tidak saya gonik ya. Nah, jadi kalian masukkan nomor nicknya di sini, kemudian kota tempat tinggal ya. Kalian pilih kabupaten, kemudian kecamatan, dan di sini ada alamat lengkap kalian ya. Harus sesuaikan dengan yang ada di KTP ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada alamat email kalau kalian masukkan juga ya, untuk lebih lengkapnya dan bisa menambah skor kredit kalian ya, teman-teman. Sini kalian isi lebih lengkap saja, dan setelah itu langsung kalian tekan berikutnya. Di sini kalian akan diarahkan ke informasi dasar, dan untuk info tadi sudah sukses. Dan di sini ada pinjaman ya. Nah, tujuan peminjaman ada perawatan kesehatan, pembayaran utang, dan banyak lagi. Nah, saran saya kepada kalian untuk tujuan peminjaman, kalian pilih alasan-alasan yang sekiranya gampang di ACC, seperti perawatan kesehatan, kemudian kewirausahaan paruh waktu, kemudian produk digital, pendidikan dan pelatihan, kemudian omset operasi, menikah, dan lain-lain ya. Kalau seperti misalkan biaya perjalanan, kemudian bedah plastik kosmetik, kemudian pembayaran hutang, ini alasan-alasan yang sangat sulit di ACC ya, teman-teman, karena kalian belum lunas utang, kalian sudah meminjam lagi ya. Jadi kalian pilih untuk tujuan peminjamannya yang sekiranya cepat di ACC ya. Dan setelah itu di sini ada nama pekerjaan ya. Kalau kalian tidak mempunyai pekerjaan, kalian coba kosongkan dulu ya. Akan tetapi kalau memang kalian tidak bisa masuk atau tidak bisa melangkah ke step selanjutnya, berarti kalian harus menggunakan dokumen data busuk untuk pekerjaannya. Karena ada juga yang misalkan tidak diisi di sini, ketika kita melangkah ke formulir berikutnya itu tidak bisa ya, walaupun sudah kita pilih tidak mempunyai pekerjaan. Nah, setelah itu jika semuanya sudah kalian isikan, baik nama perusahaan, telepon perusahaan, kemudian alamat perusahaan, dan di sini ada gaji bulanan, kalian bisa tinggikan kalau kalian memang tidak memasukkan slip gaji. Namun ketika kalian memasukkan slip gaji, itu harus berpatokan di slip gaji ya, jangan sampai berbeda. Nah, langsung kalian masukkan lagi kontak darurat di sini ya, ada anggota keluarga, teman, dan rekan kerja. Di sini kalian langsung tekan tambah, dan di sini kalian harus pilih dulu untuk nama lengkapnya. Setelah itu ada gender ya. Di sini untuk pengisian kontak daruratnya memang agak sedikit ribet ya, teman-teman. Kita harus memasukkan lagi nama lengkapnya secara manual. Kemudian nomor teleponnya di sini langsung kalian tekan izinkan. Dan setelah itu ada orang tua ya. Sini hubungannya ya, maksudnya ya. Di sini apakah orang tua, pasangan, atau anak ya. Di sini kita pilih orang tua dan langsung kita tekan berikutnya. Kemudian ada teman kerja lagi. Di sini nama lengkapnya siapa. Dan setelah itu gendernya apa. Dan memang agak sedikit ribet ya, berbeda dengan aplikasi peminjaman online lainnya. Nah, setelah itu di sini ada satu lagi untuk rekan kerja. Dan kalian pastikan ketiga nomor ini aktif ya, teman-teman. Tidak boleh tidak aktif karena memang mereka miss call di Nopeng. Karena di aplikasi ini dia miss call di Nopeng. Akan tetapi kalian juga harus antisipasi jika halnya mereka memiss call di nomor kondar juga ya. Jadi nomor kondar kalian juga harus aktif ya. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kalian tekan berikutnya, dan di sini langsung kalian tekan berikutnya. Dan di sini kalian harus diarahkan ke proses upload dokumen ya. Nah, untuk dokumennya di sini ada 4 dokumen yang wajib kalian. Di sini ada autentifikasi identitas ataupun masukkan foto KTP ya. Nah, sini kalian tekan masuk, dan sini ada silahkan foto KTP bagian depan kalian sesuai dengan yang ada di kamera. Dan untuk saran-sarannya, untuk tips dan trik agar lolos, di sini ada, yaitu seperti gambar tidak boleh buram, kemudian gambarnya harus vertikal atau horizontal, kemiringannya tidak lebih 45 derajat, tidak ada penghalang pada gambar, dan juga latar belakangnya jelas ya. Jadi itu untuk tips dan trik di aplikasi ini. Setelah itu di sini ada selfie dengan KTP. Nah, ini dia caranya ya, teman-teman. Jadi posisi di bagian wajah sama di bagian KTP sini itu tidak boleh buram ya.
Karena kalau buram salah satu itu sama saja pasti akan ditolak. Nah, ini karena hanya contoh jadi diburamkan ya. Akan tetapi kalau kalian memasukkan ini harus jernih, harus jelas di bagian wajah, kemudian juga di bagian KTP, baik di foto KTP kemudian ataupun di data-data KTP ini ya. Nah, dan ini harus berkualitas tinggi untuk foto selfie-nya. Nah, setelah itu di sini ada mutasi rekening minimal 3 bulan terakhir. Biasanya ada di buku rekening kalian ataupun kalian bisa foto saja buku rekening kalian ya. Dan setelah itu di sini ada kartu karyawan ya, dan ini kalau kita bekerja ya, kalau tidak ya tidak aku isikan. Akan tetapi kalau memang kalian tidak mempunyai pekerjaan, terus kalian kosongkan di bagian kartu karyawan, kemudian di sini dia tidak bisa ditekan berikutnya, berarti kalian harus buat dulu ID karyawan ya teman-teman. Karena memang juga saya kemarin mempunyai stok data busuk ID karyawan, jadi saya masukkan untuk memperbanyak skor kredit saya ya. Di sini kartu karyawannya ya kalian isikan, dan setelah itu jika semuanya sudah selesai, langsung kalian diarahkan ke rekening bank untuk pencairannya. Dan untuk pencairannya sangat cepat sekali, tidak memakan waktu lama, kurang dari 5 menit langsung cair dan masuk ke rekening, dan bisa digunakan buat duit jajan dan keperluan seperti modal usaha, kemudian biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain ya. Pokoknya untuk dananya bisa digunakan. Banyak juga yang bertanya-tanya kepada saya, Bang, kalau pinjam di aplikasi peminjaman online yang ilegal apakah dibayar atau tidak? Nah, itu tergantung ya teman-teman. Yang pertama, dilihat dulu dari limitnya. Kalau misalkan limitnya 100.000 sampai 200.000, itu biasanya saya bayar kembali untuk mendapatkan limit yang besar ya, dengan harapan mendapatkan limit yang besar. Namun tidak sedikit juga biasanya kalau kita bayar. Nah, jadi saran saya kalau kalian memang niat bayar untuk merawat akunnya dan mendapatkan limit yang besar, bayar sebelum jatuh tempo. Karena kalau misalkan setelah jatuh tempo atau pas di jatuh tempo, itu biasanya akan diblokir akun kita, dan kita bukannya malah mendapatkan limit yang besar, malah membayar dengan biaya bunga dan denda yang agak besar ya. Nah, berbeda halnya misalkan kalau kalian meminjam di aplikasi pinjol yang ilegal, kemudian kalian mendapatkan limit seperti ini, seperti saya 1.200.000, ataupun pokoknya yang kalian rasa sudah tinggi ya, itu kalian bisa langsung galbay saja. Namun tentunya pastikan dulu kalian mendapatkan informasi-informasi dari para pinjol-pinjol yang sudah pernah cair sebelumnya dan sudah pernah galbay, apakah ada DC lapangannya atau tidak, kemudian bagaimana kalau galbay dan lain-lain ya. Dan tentunya pastikan kalian harus cari informasi dulu untuk aplikasinya, karena tiap aplikasi berbeda-beda ya teman-teman. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online utama Gemilang. Dan buat kalian yang mengetahui saudaranya, kalian ketikkan di kolom komentar, ataupun kalian yang sudah pernah cair, silahkan ketikkan di kolom komentar, dan nanti kita akan sharing-sharing terkait aplikasi ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.